Mimpi adalah pengalaman batin yang terjadi saat seseorang tertidur. Ini adalah serangkaian gambar, perasaan, pikiran, dan sensasi yang muncul di dalam pikiran seseorang saat ia tidur. Meskipun kita seringkali tidak mengingat mimpi kita semua mengalami beberapa tingkat aktivitas mimpi selama tidur. Sedangkan arti mimpi dalam psikologi adalah subjek penelitian yang luas dan seringkali menjadi sumber minat dan spekulasi. Para ahli psikologi memandang mimpi dari berbagai perspektif dan berusaha memahami mengapa kita bermimpi, apa yang mempengaruhi konten mimpi, dan apakah kita memiliki makna psikologis atau fungsional. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kita dapat belajar bersama tentang psikologi manusia maupun ilmu pengetahuan lainnya. Mari kita mulai dengan topik pembahasan yang pertama tentang arti mimpi dalam dunia psikologi, yaitu mimpi dan emosi. Bagaimana mimpi dapat mempengaruhi dan merefleksikan emosi seseorang, serta peran mimpi dalam pengolahan emosi. Mimpi adalah salah satu dari sedikit pengalaman yang kita alami saat kita tidur, dan seringkali kita menyaksikan dalam tidur itu sendiri perpaduan yang unik antara emosi dan imajinasi. Tidak jarang, mimpi bisa menjadi cerminan perasaan dan emosi kita saat ini, serta memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental kita. Ketika kita bermimpi, kita terlibat dalam perjalanan ke dalam alam bawah sadar kita. Disinilah perasaan dan emosi yang mungkin kita tahan atau kurang kita sadari saat terjaga muncul dengan lebih bebas. Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengalami stres berat mungkin akan memiliki mimpi yang terkait dengan ketegangan, kecemasan, atau perasaan cemas. Ini terjadi karena mimpi adalah cara alam bawah sadar kita mengolah pengalaman dan perasaan kita, mirip dengan cara kita mengolah masalah dalam hidup sehari-hari. Namun, hubungan antara mimpi dan emosi bukan hanya satu arah. Emosi kita juga dapat mempengaruhi apa yang kita alami dalam mimpi. Sebagai contoh, jika seseorang merasa sangat gembira atau sangat sedih, perasaan itu dapat mempengaruhi isi mimpi mereka. Orang yang senang mungkin mengalami mimpi yang ceria dan penuh kebahagiaan, sementara seseorang yang sedang bersedih mungkin mengalami mimpi yang lebih gelap dan suram. Selain itu, mimpi juga dapat membantu kita memproses emosi yang mungkin sulit diungkapkan atau dimengerti saat terjaga. Misalnya, seseorang yang telah mengalami kehilangan yang sangat besar mungkin mengalami mimpi yang melibatkan orang yang telah meninggal, dan ini dapat membantu mereka dalam proses berduka. Mimpi juga sangat berperan penting dalam pengolahan stres. Saat kita tidur, otak kita mencoba mengatasi berbagai tekanan dan perasaan cemas yang mungkin kita rasakan sepanjang hari. Oleh karena itu, mimpi dapat berfungsi sebagai bentuk terapi alami yang membantu kita mengatasi emosi negatif dan merasa lebih seimbang secara emosional. Dalam rangka mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan, penting untuk memahami hubungan antara mimpi dan emosi. Mengenali dan merenungkan mimpi kita dapat membantu kita memahami perasaan dan kebutuhan emosional kita, dan dalam beberapa kasus dapat membantu kita mengatasi masalah psikologis yang lebih dalam. Dalam hal ini, mimpi bukan hanya sebuah perjalanan di alam bawah sadar kita, melainkan juga sarana berharga untuk menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental kita. Selanjutnya, mimpi trauma. Studi tentang mimpi yang terkait dengan pengalaman traumatis, seperti mimpi berulang dan cara mengatasi dampak psikologinya. Mimpi memiliki kemampuan luar biasa untuk mengungkapkan banyak hal tentang batin kita. Namun, salah satu aspek paling menarik dan seringkali paling menantang dari dunia mimpi adalah cara mereka dapat mencerminkan pengalaman trauma yang kita alami. Mimpi traumatis adalah pengalaman yang mungkin dialami oleh banyak orang yang telah mengalami trauma yang cukup serius, seperti kecelakaan, pelecehan, atau pengalaman perang.
Mimpi traumatis seringkali menjadi bagian dari gejala yang dikenal sebagai gangguan tidur trauma. Ini mencakup mimpi yang sangat realistis yang berkaitan dengan pengalaman traumatis dan dapat berulang kali menghantui orang tersebut. Misalnya, seorang veteran perang mungkin sering bermimpi tentang medan perang atau peristiwa traumatis yang dialami selama pengabdiannya. Mimpi-mimpi semacam itu dapat menjadi sangat mengganggu, bahkan ketika kita sudah terjaga. Mereka seringkali memicu perasaan cemas, ketegangan, dan kesedihan yang kuat. Orang yang mengalami mimpi traumatis dapat merasa seolah-olah mereka terjebak dalam ingatan dan pengalaman traumatis mereka yang terus-menerus mengganggu keseharian mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa mimpi traumatis adalah cara alam bawah sadar kita mencoba memproses pengalaman traumatis tersebut. Mereka adalah sumber upaya alam bawah sadar untuk mengurai dan memahami apa yang telah terjadi. Namun, ini juga bisa menjadi siklus yang sulit diputus. Ada terapi khusus seperti terapi berfokus pada trauma yang membantu individu mengatasi mimpi traumatis dan mengelola dampak psikologinya. Terapis dapat membantu orang untuk memahami mimpi-mimpi ini dalam konteks pengalaman mereka, dan dengan demikian membantu mereka mengatasi rasa terjebak dan kecemasan yang mungkin timbul akibat mimpi-mimpi tersebut. Mimpi traumatis adalah contoh nyata tentang bagaimana otak kita mencoba mengatasi pengalaman traumatis yang kita alami. Meskipun mereka bisa sangat mengganggu, pemahaman dan pengelolaan mereka merupakan langkah penting dalam proses penyembuhan dari trauma tersebut. Dengan dukungan yang tepat dan terapi yang sesuai, individu dapat belajar bagaimana mengatasi mimpi-mimpi traumatis dan melanjutkan perjalanan mereka menuju pemulihan. Selanjutnya, mimpi dan kreativitas. Bagaimana mimpi dapat mempengaruhi kreativitas seseorang dan bagaimana seniman dan penulis dapat menggunakan mimpi sebagai sumber inspirasi. Mimpi seringkali dianggap sebagai jendela ke dalam alam bawah sadar kita yang penuh misteri, tetapi lebih dari itu, mereka juga dapat menjadi sumber inspirasi yang tak ternilai. Salah satu aspek yang sangat menarik dalam psikologi mimpi adalah keterkaitan antara mimpi dan kreativitas. Namun, apa yang membuat mimpi dan kreativitas begitu terkait? Salah satu teori adalah bahwa saat kita tidur, pikiran sadar kita mereda dan pikiran bawah sadar kita mulai bermain-main. Dalam keadaan ini, imajinasi kita menjadi liar dan tidak terkekang oleh batasan-batasan yang sering kita hadapi saat terjaga. Inilah mengapa mimpi seringkali penuh dengan simbol dan narasi yang aneh dan kreatif. Mimpi juga bisa menjadi tempat di mana kita mencari solusi untuk masalah yang kita hadapi saat terjaga. Ini adalah contoh nyata dari otak yang bekerja pada masalah secara kreatif. Dalam mimpi, kita mungkin menemukan solusi yang tidak terpikirkan saat terjaga. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua mimpi kreatif langsung menjadi masterpiece dalam seni. Namun, mimpi dapat menjadi pendorong awal yang menginspirasi kita untuk mulai menjalani ide-ide tersebut. Terkadang, kita perlu merinci, mengembangkan, dan mengolah ide-ide yang muncul dalam mimpi untuk menciptakan karya yang substansial. Saat ini, banyak seniman dan penulis menggunakan mimpi sebagai sumber inspirasi. Mereka mungkin mencatat mimpi mereka segera setelah bangun atau menggunakan teknik tertentu untuk merangsang imajinasi saat tidur. Ini adalah bukti bahwa hubungan antara mimpi dan kreativitas tetap menjadi bidang penelitian dan eksplorasi yang menarik dalam psikologi. Mimpi seperti sebuah laboratorium alam bawah sadar kita yang penuh dengan potensi kreatif. Mereka tidak hanya menghibur kita saat tidur, tetapi juga dapat memicu kreativitas dan membantu kita menemukan ide-ide segar yang dapat meramaikan dunia seni, sastra, dan penemuan. Dan di topik yang terakhir, kita akan membahas tentang mimpi lucid. Pengalaman mimpi lucid di mana seseorang menyadari bahwa mereka sedang bermimpi, dan cara hal ini dapat digunakan dalam terapi atau eksplorasi diri. Mimpi lucid adalah seperti petualangan di dalam petualangan.
Ini adalah jenis mimpi di mana kita menjadi sadar bahwa kita sedang bermimpi, sehingga kita memiliki kendali sebagian atas apa yang terjadi dalam mimpi tersebut. Saat ini, kita dapat menjalani pengalaman yang luar biasa seperti terbang di udara, berbicara dengan karakter dalam mimpi, atau bahkan mengubah plot mimpi sesuai keinginan kita. Ini adalah cara seperti memiliki kekuatan super dalam dunia imajinasi kita. Mimpi lucid adalah fenomena yang sangat menarik dalam psikologi. Mimpi karena mereka menunjukkan bagaimana batas antara alam bawah sadar dan kesadaran kita dapat menjadi kabur. Mimpi lucid dapat terjadi secara spontan di mana seseorang tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang bermimpi, atau mereka dapat diinduksi melalui teknik-teknik tertentu seperti yang disebutkan dalam berbagai panduan dalam buku mengenai mimpi lucid. Para peneliti dan praktisi spiritual telah lama tertarik pada mimpi lucid karena potensi mereka untuk memberikan wawasan mendalam tentang alam bawah sadar kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia imajinasi kita. Mimpi lucid juga digunakan dalam beberapa bentuk terapi, misalnya mereka dapat membantu orang mengatasi mimpi buruk atau mengerjakan masalah emosional yang mereka alami. Pentingnya mimpi lucid dalam psikologi adalah bahwa mereka membuka pintu menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Ketika kita dapat menjelajahi dan mengendalikan mimpi kita dapat memahami lebih banyak tentang keinginan, ketakutan, dan perasaan yang mungkin kita tidak sadari di saat kita terjaga. Ini juga bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk eksplorasi kreatif dan pemecahan masalah. Beberapa inovasi besar dalam sejarah manusia bahkan diyakini muncul dari mimpi lucid. Bagi banyak orang, mencapai mimpi lucid adalah pengalaman yang mendalam dan seringkali sangat memuaskan. Ini adalah sebuah perjalanan dalam alam bawah sadar kita yang membebaskan, di mana kita dapat menjadi penjelajah dalam dunia imajinasi kita sendiri. Mimpi lucid adalah bukti kuat akan keajaiban dan kompleksitas pikiran manusia, dan saat ini mereka terus menjadi subjek penelitian dalam dunia psikologi untuk memahami lebih dalam tentang fenomena ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video informasi yang menarik berikutnya.